Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 2 pembelajaran 6 dari halaman 104 sampai dengan 109. Di awal pembelajaran kita ditunjukkan bagaimana cara memukul bola, yaitu badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar sedikit ditekuk dan terbuka, pandangan ke arah datangnya bola, kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Apabila kidal, pemukul dipegang tangan kiri, kayu pemukul berada di atas bahu, bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Kemudian, di halaman 106 kita disajikan fakta dari hewan nokturnal kelelawar, yaitu kelelawar merupakan hewan mamalia atau menyusui. Ternyata, tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun dan kelelawar bisa hidup 20-30 tahun. Kelelawar juga mempunyai peran besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Ternyata, kotoran kelelawar justru melestarikan ekosistem loh. Dan kelelawar tidur di siang hari dan aktif saat malam hari atau nokturnal. Nah, selanjutnya kita diminta membuat kesimpulan dari teks yang dibacakan gurumu. Misal, di sini Pak GS contohkan teksnya adalah berjudul Hiu Gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, dari teks tersebut Pak GS simpulkan, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu ini memiliki gigi gergaji berwarna keabu-abuan dan dapat berenang dengan cepat. Lalu di halaman 107 kita disajikan sebuah kasus tentang Siti dan teman-temannya yang diundang di acara syukuran Udin. Di sana tersedia banyak sekali makanan. Di sana Siti mengambil makanan secukupnya, tetapi Benny mengambil makanan yang terlalu banyak hingga Edo mengingatkannya agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, dari cerita di atas, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Menurut Pak GS, Benny adalah anak yang serakah, juga melakukan pemborosan. Sebaiknya ambil makanan secukupnya. Mengambil terlalu banyak makanan, maka bisa-bisa makanan tersebut hanya terbuang karena tidak dihabiskan. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Di sini, Siti adalah anak yang bijaksana serta tidak terbawa hawa nafsu karena ia mengambil makanan secukupnya, yakni hanya 3 tusuk sate. Dengan mengambil secukupnya, Siti terhindar dari perbuatan mubazir. Selain itu, apabila Siti merasa kurang, maka tentu ia bisa mengambil lagi. Ini lebih baik daripada mengambil terlalu banyak lantas dibuang. Terakhir, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Edo adalah anak yang bijaksana sebab ia mengingatkan temannya Benny agar tidak mengambil makanan terlalu banyak, yang bisa berujung pada perbuatan mubazir. Makanan yang terlalu banyak ini tentu akan terbuang jika Benny tidak sanggup menghabiskannya. Nah, apa yang dilakukan Benny itu telah mencederai pengamalan Pancasila terutama sila kelima. Karena Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Di akhir pembelajaran, kita diminta mencari 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Di sini Pak GS contohkan, 1. Bersikap adil dengan menghargai semua teman. 2. Menghormati hak-hak orang lain dengan meminta izin sebelum meminjam barang milik teman. 3. Suka memberi pertolongan dengan membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. 4. Tidak boros ditunjukkan dengan mengambil makanan secukupnya saja. 5. Tidak merugikan kepentingan orang lain dengan mematuhi peraturan yang ada. Nah, jika kalian punya pendapat yang lain, silahkan ditulis ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini dan sampai jumpa lagi dengan Pak GS di pembelajaran selanjutnya.